Halo anak-anak, sekarang mari kita mempelajari tema 3 subtema 2 tentang gangguan pencernaan pada manusia. Gangguan pencernaan adalah masalah yang terjadi pada saluran atau organ yang terlibat dalam pencernaan tubuh manusia, mulai dari mulut hingga anus. Gangguan pencernaan bisa menghambat penyerapan zat gizi yang dibutuhkan tubuh. Akibatnya, tubuh menjadi rentan terhadap penyakit atau tidak dapat menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Gejala umum yang kerap muncul saat seseorang mengalami gangguan pencernaan yakni sebagai berikut: mual, muntah, nyeri tenggorokan, ulu hati dan perut, sensasi terbakar di dada, sulit menelan, sering bersendawa, perut kembung, BAB lebih sering dan encer, sulit BAB, BAB berdarah, tidak nafsu makan, berat badan naik atau malah turun. Penyebab gangguan pencernaan pada manusia diantaranya 1. Kurang konsumsi makanan yang mengandung serat. 2. Tidak mengunyah makanan dengan baik. 3. Memakan makanan terlalu pedas atau berminyak. 4. Tidak rajin berolahraga, stres dan kecemasan yang ekstrim. 5. Asupan obat-obatan tertentu seperti obat antiinflamasi non-steroid. 6. Terlalu berlebihan dalam mengkonsumsi antasida. Sekarang kita akan mengetahui macam-macam gangguan organ pencernaan pada organ mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan juga anus. Perjalanan makanan menjadi sesuatu yang bisa diserap tubuh diawali dari mulut. Penyakit yang menyerang mulut akan mengganggu proses pencernaan yang terjadi di dalamnya. Padahal proses pencernaan yang terjadi di dalam mulut tidak dapat diremehkan. Tanpa adanya proses mengunyah yang baik, organ-organ lain harus bekerja ekstra keras karena makanan yang mereka terima belum dihancurkan secara maksimal. Berikut adalah beberapa penyakit yang bisa menyerang mulut. Sariawan atau stomatitis. Sariawan adalah peradangan yang bisa berupa pembengkakan di bagian dalam bibir, gusi, hingga lidah. Sariawan bisa disebabkan oleh virus atau luka. Karies gigi merupakan sebuah kondisi rusaknya struktur dan lapisan gigi yang terjadi secara bertahap. Abses gigi. Kondisi ini menimbulkan adanya nanah yang berada di gusi atau sekitar akar gigi. Abses gigi disebabkan oleh infeksi bakteri. Bakteri tersebut bisa muncul akibat kurangnya kebersihan dalam mulut, mulut yang kering, serta konsumsi makanan manis. Gingivitis. Gingivitis adalah radang pada gusi. Keadaan ini bisa bermula lantaran mulut yang kebersihannya kurang terjaga atau penumpukan karang gigi. Kondisi-kondisi demikian adalah beberapa kondisi yang bisa dialami mulut. Kalau diperhatikan, terdapat satu kesamaan yang mengawali terjadinya kondisi tersebut: kebersihan mulut yang kurang terjaga. Gangguan pencernaan pada organ kerongkongan. Setelah melewati proses pencernaan pertama di mulut, makanan akan melanjutkan proses pencernaannya di kerongkongan atau esofagus. Meski hanya menjadi tempat lewat, bukan berarti esofagus bisa terlepas dari ancaman penyakit. Beberapa penyakit yang umum terjadi pada esofagus adalah esofagitis. Esofagitis adalah gangguan sistem pencernaan karena terjadinya peradangan yang berakibat rusaknya jaringan kerongkongan. Kondisi tersebut mengakibatkan kesulitan dalam menelan dan biasanya akan timbul rasa perih di dada. Esofagitis bisa dipicu oleh beberapa sebab, seperti naiknya asam lambung ke kerongkongan akibat terjadinya GERD. Namun, bisa juga karena pengaruh obat, alergi, infeksi bakteri, virus, hingga jamur.
GERD, penyakit asam lambung, terjadi ketika asam lambung naik menuju kerongkongan. Kondisi ini disebabkan oleh melemahnya katup yang terletak di dalam saluran kerongkongan bagian bawah. Pada orang sehat, katup tersebut akan berkontraksi dan menutup saluran kerongkongan setelah makanan turun ke lambung. Namun, pada penderita GERD, katup yang lemah menyebabkan kerongkongan tetap terbuka, sehingga asam lambung naik ke kerongkongan. Gangguan pencernaan pada organ lambung, diantaranya MAH. MAH adalah penyakit yang mengganggu sistem pencernaan lambung. Penyakit MAH terjadi karena produksi asam klorida yang berlebihan di lambung. Tingginya kadar asam lambung dapat disebabkan oleh makanan yang terlalu asam atau pedas, alkohol, serta kopi. MAH juga dapat disebabkan oleh rasa lelah kerja dan rasa tegang yang berlebihan. Gangguan ini ditandai dengan rasa tidak nyaman pada perut, yang umumnya ringan dan muncul ketika mengkonsumsi makanan atau minuman tertentu, serta saat terlambat makan. Pada kebanyakan kasus, MAH bisa diatasi dengan memperbaiki pola makan dan menghindari hal-hal yang memacunya. Tukak lambung. Gangguan sistem pencernaan yang satu ini ditandai dengan adanya luka lepuh pada dinding lambung. Penyebabnya adalah infeksi bakteri H. pylori atau efek samping dari konsumsi obat antiinflamasi non-steroid. Ketika mengalami tukak lambung, gejala yang umum dialami adalah sakit perut bagian atas dan kembung. Selain itu, gejala lain yang juga dapat terjadi adalah mual, muntah, hilangnya nafsu makan, hingga warna feses yang menghitam. Gastritis merupakan sebuah peradangan, iritasi, atau pengikisan pada permukaan dinding lambung yang disebabkan oleh kelebihan asam lambung, muntah kronis, stres, atau penggunaan obat anti peradangan dapat memicu hal ini terjadi. Infeksi bakteri dan virus juga dapat menyebabkan gastritis. Gejala dari gastritis pada umumnya adalah mual, muntah, perut kembung, sakit perut, kurang nafsu makan, dan perut rasa terbakar di antara waktu makan dan pada malam hari. Masalah-masalah yang melanda saluran pencernaan sebenarnya tidak jauh-jauh dari makanan yang kita konsumsi dan bagaimana kita memakannya. Apakah sejauh ini kita sudah benar-benar tahu makanan apa yang memasuki tubuh kita? Apakah kandungan di dalamnya sesuai dengan apa yang tubuh kita butuhkan? Atau jangan-jangan kita asal memasukkan saja? Belum lagi jika kita tidak terlalu peduli dengan kebersihan tangan dan alat makan. Padahal penyakit dapat berasal dari sana. Gangguan pencernaan pada organ usus halus. Usus halus menjadi tempat diserapnya makanan yang sebelumnya telah dicerna di dalam organ-organ terdahulu. Jika terjadi gangguan pada organ ini, penyerapan mikromolekul tidak akan bisa dilakukan secara optimal. Padahal tubuh kita memerlukan banyak asupan energi dan zat pembangun yang ada pada makanan. Nah, berikut adalah beberapa penyakit yang bisa menyerang usus halus. Ulcus duodenum. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian. Usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Sebagaimana namanya, ulcus duodenum menyerang duodenum atau usus 12 jari. Penyakit ini merupakan kondisi ketika terdapat luka terbuka pada dinding usus 12 jari. Penyebabnya bisa karena serangan infeksi bakteri Helicobacter pylori atau akibat konsumsi obat-obatan berjenis antiinflamasi non-steroid secara berlebihan. Berikutnya adalah Crohn. Sebenarnya penyakit ini bisa muncul di berbagai organ pencernaan lain, mulai dari mulut hingga anus. Akan tetapi, Crohn lebih sering ditemukan di usus halus dan usus besar. Penyakit ini menyebabkan peradangan di dinding usus yang ditandai dengan terjadinya diare,
tinja bercampur lendir bahkan darah, mual sampai muntah. Belum diketahui secara pasti mengapa penyakit ini bisa terjadi. Kanker usus halus. Kanker adalah penyakit yang sangat mengerikan. Kanker usus halus mengakibatkan terjadinya mutasi pada sel-sel usus, sehingga membuat sel-sel tersebut tumbuh secara tak terkendali dan bisa berubah menjadi tumor ganas. Gangguan pencernaan pada organ usus besar. Selain dilakukan di usus halus, penyerapan juga terjadi di usus besar. Lebih tepatnya yang diserap adalah air dan mineral yang dikandung oleh makanan. Karena kandungan air telah diserap oleh usus besar, sisa makanan yang menjadi tinja akhirnya bisa terbentuk padat. Beberapa penyakit yang dapat mengganggu kerja usus besar diantaranya diare. Diare adalah buang air besar dengan tinja encer atau berair dengan frekuensi lebih sering dari biasanya atau normalnya. Secara normal, usus besar akan menyerap cairan dari makanan yang dimakan dan meninggalkan kotoran atau tinja yang setengah padat. Akan tetapi, ketika cairan dari makanan yang dimakan tidak diserap, maka hasilnya adalah kotoran atau feses yang cair atau encer. Diare dapat menjadi gejala penyakit yang lebih serius seperti disentri dan kolera. Secara umum, penyebab diare antara lain infeksi virus, infeksi bakteri dan parasit, intoleransi makanan, alergi makanan, penyakit usus, serta gangguan usus fungsional. Cara mencegah diare yaitu minum air yang sudah matang, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, mencuci tangan dengan menggunakan sabun, serta tidak mengkonsumsi makanan atau jajanan sembarangan. Diare memang biasanya berlangsung beberapa hari dan seringkali menghilang tanpa perawatan. Namun, diare bisa-bisa terjadi secara akut atau kronis. Perawatan untuk diare biasanya membutuhkan penggantian cairan yang hilang. Dengan demikian, perlu minum lebih banyak air atau minuman pengganti elektrolit. Minuman cairan olaralit merupakan cara pengobatan yang paling efektif terhadap gejala diare. Apabila cairan olaralit tidak tersedia, maka kamu dapat membuatnya sendiri. Berikutnya, sembelit atau konstipasi. Konstipasi atau sembelit ini adalah perubahan frekuensi BAB menjadi lebih jarang dan disertai dengan kesulitan BAB. Keadaan ini terjadi karena usus besar menyerap air secara berlebihan sehingga feses menjadi kering dan keras. Untuk membantu meringankan sembelit, banyak minum air putih dan makan makanan yang mengandung serat adalah solusinya. Penyakit-penyakit yang menyerang usus pada umumnya menampakkan gejala yang sering kita anggap remeh seperti diare. Bagi orang yang biasa terkena diare, mungkin kondisi tersebut sangatlah biasa-biasa saja dan sehingga tidak akan mendapatkan perhatian lebih. Padahal, bisa jadi keadaan tersebut adalah pertanda dari hadirnya suatu penyakit yang tidak pernah kita inginkan. Jika ada sesuatu yang salah dengan dirimu, jangan diam saja. Segeralah konsultasikan kondisimu tersebut kepada orang yang paham. Bukankah leluhur telah berpesan bahwa mencegah lebih baik daripada mengatasi? Gangguan pencernaan pada organ anus, yaitu wasir. Wasir atau ambeien terjadi ketika pembuluh darah vena yang terletak di luar atau di dalam saluran anus atau rektum mengalami pembengkakan. Wasir dapat menimbulkan nyeri dan gatal pada anus, benjolan di anus, serta keluarnya darah ketika BAB. Kadang, wasir juga bisa membuat penderitanya sulit untuk duduk. Wasir atau ambeien sering terjadi karena komplikasi dari sembelit yang berkelanjutan. Namun, ada pula penyebab lain yang menjadi masalah ini. Misalkan diare kronis, mengejan terlalu keras, duduk terlalu lama di toilet, obesitas, bahkan kehamilan. Di antara berbagai penyakit yang telah disebutkan tadi, adakah gangguan yang dialami oleh kalian anak-anak? Tentu kita tidak ingin mengalaminya ya. Maka gangguan tersebut tentunya dapat dicegah. Cara mencegah gangguan pencernaan pada manusia tersebut
Di antaranya, 1. Makan makanan yang bergizi secara bervariasi dan tidak berlebihan. 2. Melaksanakan pola makan yang teratur. 3. Memperbanyak makanan berserat seperti buah dan sayur. 4. Menghindari makan terlalu banyak dalam satu kali makan. 5. Makanlah dengan tenang. Jangan terlalu cepat menelan makanan. Kunyahlah makanan hingga benar-benar lumat. 6. Mencukupi asupan cairan. 7. Menghindari konsumsi alkohol dan kafein. 8. Menjaga kebersihan makanan dan peralatan makanan. Sebelum makan dan sesudah makan, peralatan harus dicuci dengan sabun. 9. Rutin berolahraga. 10. Tidak menunda bila terasa hendak BAB. 11. Tidak mengejan terlalu keras saat BAB. 12. Menghindari duduk atau jongkok terlalu lama di toilet, serta mempertahankan berat badan ideal atau menurunkan secara perlahan bila berat badan berlebih. Demikian anak-anak, beberapa gangguan pencernaan yang dialami pada organ-organ pencernaan manusia. Semoga kalian semua dapat memahaminya. Terima kasih, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.